Nah, si Agus ini dikatakan memiliki ilmu hitam seperti gendam atau hipnotis yang membuat para korbannya mengikuti segala keinginannya. Karena dari berbagai penuturan korban, si Agus ini sempat terdengar mengucapkan mantra-mantra atau dia berbisik di samping korban dan membuat korban linglung yang berujung tidak bisa menolak ajakan atau keinginan si Agus. Yo guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Ya semangat dong. Gak apa-apa guys, namanya juga hidup ya kan? Pada kali ini gue mau ngebahas salah satu fenomena di akhir 2024. Salah satu dari trio Agus yang berakhir semuanya sedih ya guys. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang kasus si Agus Buntung atau Agus Nohen ya guys. Karena si Agus ini tuh sangat mengganggu hati dan pikiran gue guys. Gimana enggak, gue yang sebagai laki-laki memiliki adik perempuan, dan juga gue sebagai bapak yang memiliki anak perempuan ya guys ya. Dan si Agus ini kan sebenarnya memiliki keterbatasan fisik ya guys. Dia tidak memiliki lengan, namun tetap dia bisa melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Gimana caranya gitu kan? Sebenarnya nggak habis pikir juga, tapi dia bisa guys. Sampai saat ini jumlah korban dari si Agus ini yang tadinya berjumlah 17 orang, sekarang bertambah menjadi 19 orang guys. Yang kemungkinan juga masih bisa bertambah terus guys. Si Agus Buntung atau Agus Nohen ini bernama asli Iwayan Agus Suwartama yang berasal dari kota Mataram di provinsi NTB. Pada saat ini Agus telah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 6A atau 6E atau juga pasal 15E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 300 juta rupiah. Nah, si Agus ini dikatakan memiliki ilmu hitam seperti gendam atau hipnotis yang membuat para korbannya mengikuti segala keinginannya. Karena dari berbagai penuturan korban, si Agus ini sempat terdengar mengucapkan mantra-mantra atau dia berbisik di samping korban dan membuat korban linglung yang berujung tidak bisa menolak ajakan atau keinginan si Agus. Namun, dalam video klarifikasi, si Agus ini menegaskan bahwa ia tidak memiliki ilmu apapun, termasuk ilmu gendam atau hipnotis dan sebagainya guys. Nah, menarik banget kan guys, gimana si Agus Buntung ini atau si Agus Nohen ini yang memiliki keterbatasan fisik, tapi ia mampu memanipulasi para korban-korbannya hingga menuruti keinginan yang dia inginkan. Jadi, sebenarnya yang dilakukan oleh si Agus ini guys, pertama-tama, ia tuh menjual rasa iba terhadap korban-korban yang ia incar. Ia berpura-pura bahwa ia sebagai penyandang disabilitas yang banyak sekali mendapatkan cacian dan hujatan dari orang-orang sekitar karena keterbatasan fisik miliknya guys. Padahal terungkap sudah ya guys bahwa si Agus ini memiliki kekurangan fisik sejak lahir, dan terlihat di beberapa video juga bahwa si Agus ini tuh bisa mengendarai sepeda motor roda 3, bisa memainkan alat musik, bahkan juga ada video bahwa si Agus ini sedang mabuk-mabukan bersama teman-temannya guys, dan juga menari bersama penari dan menyawer si penari tersebut dengan menyelipkan uang di mulutnya. Kedua, setelah mendapatkan rasa iba dari si korban, si Agus ini mulai memanipulasi pikiran si korban ini guys, bahwa dengan keterbatasan fisiknya, ia tidak mungkin melakukan perbuatan jahat kepada si korban. Dan setelah si Agus ini mendapatkan kepercayaan dari si korban, dia memulai percakapan kepada si korban guys, dan mulai menggali-gali informasi dari si korbannya. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jadi. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan, sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu, sumpah.
Tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim mengikuti kamu. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Kamu mau tobat? Jangan akan. Ketiga, dalam percakapan tersebut, si Agus juga mulai menanyakan aib-aib si korban ataupun permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, alih-alih si Agus ini ingin membantu menyelesaikan masalah dari si korban-korbannya. Yang sebenarnya dari informasi-informasi yang telah digali oleh si Agus, nantinya ia akan menjadikan senjata untuk memanipulasi pikiran si korban dan menjebak si korban tersebut. Keempat, si Agus ini menawarkan dirinya bahwa ia bisa membantu korban melewati masalah-masalah yang telah dihadapi oleh si korban ini, guys. Ada yang disebut Agus tuh pintu rezekinya tertutup, harus melakukan ritual mandi suci. Nah, yang seperti inilah, guys, menjadi sasaran empuk dari si Agus ini, guys. Lalu, ya, si Agus ini mulai mengajak korbannya ke sebuah homestay. Dan, ya, balik lagi ke poin nomor 2, guys. Bahwa tidak mungkinlah si Agus ini melakukan perbuatan jahat kepada si korban-korbannya karena ia memiliki keterbatasan fisik. Hingga membuat si korban ini, ya, merasakan bahwa si Agus ini bukan sebuah ancaman dan bukan orang jahat. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. 5. Setelah si Agus ini berada di homestay dengan si korban, si Agus ini mulailah tuh komat kamit, udah kayak baca mantra gitu, guys. Dan biasanya sih si korban ini jadi kebingungan ya dan linglung antara si Agus ini benar-benar bisa membantu dengan melaksanakan ritual mandi suci, tapi mandi suci yang seperti apa? Ya, si Agus sebenarnya belum mengatakan yang sebenar-benarnya, guys. Padahal ya dengan cara itulah akhirnya si korbannya menjadi linglung, pikirannya campur aduk, dari awal permasalahan yang ia ingin mendapatkan sebuah solusi, dan korban juga berpikir apakah si Agus ini benar-benar orang baik atau orang jahat. Jika si korban akhirnya menentang si Agus dan tidak menuruti permintaan si Agus ini mulai mengancam korban dengan menyebarkan aib si korban. Ya karena sebelumnya ia telah menggali informasi-informasi dari si korban, seperti yang gue bilang. Ya dia setelah menggali-gali informasi dari si korban, menanyakan aibnya, dan inilah dijadikan senjata buat si korban ini. Dan ada juga, guys, beberapa korban yang sedikit berbeda ya, guys ya. Ada juga si Agus ini mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Namun sistemnya ini kurang lebih sama aja ya, guys ya. Fakta tersebut terkuak melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebutkan jika Agus ini akan memberikan emas 1 kilogram jika korbannya mau untuk melakukan masturbasi kepada si Agus. Yang memang terkait emas tadi, misalnya udah ketemu bersama pelaku tersangka atau tiba-tiba didatangi oleh pelaku tersangka di Taman Udayana, kemudian karena sudah korban ini memesan Grab untuk pulang ke kosnya, kemudian korban balik ke kos. Kemudian si pelaku atau tersangka ini membutuhkan korban ke kos korban, begitu korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat, kemudian pelaku atau tersangka ini mengetok pintu kos korban sehingga korban keluar, kemudian pelaku meminta untuk berbicara di kamar korban, kemudian korban menolak karena kamar itu adalah privasi korban, begitu sehingga korban meminta untuk ngobrol di bawah, begitu di lantai bawah. Kemudian setelah mengobrol lama sehingga korban menyampaikan kepada pelaku ingin istirahat karena capek, kemudian naik ke kamar kosnya. Kemudian pelaku lagi naik ke kamar kos korban, mengetok pintu lagi. Kemudian di sanalah terjadi begitu. Singkat cerita, pelaku
mengatakan bahwa ingin alat kelaminnya dalam tanda kutip sedang tegang begitu, atau nafsunya naik begitu. Kemudian untuk meyakinkan korban, pelaku minta tolong untuk menelpon ibunya begitu di situ. Kemudian pelaku mengatakan, "Mama, saya ingin memberikan si kakak ini itu 1 kilogram emas." Kemudian ibunya mengatakan iya gitu. Nah, disitulah ada jadi korban berpikir itu ada keterlibatan ibunya, tapi dari sisi pendamping belum bisa memastikan bahwa apakah ibu itu ibu dari pelaku atau tersangka ini terlibat begitu. Belakangan ini juga tersebar ya guys, rekaman-rekaman suara saat si Agus ini mulai memanipulasi korbannya. Di sana ia mengancam korbannya dan akan membunuh mentalnya guys. Lamun sida mele pacu-pacu kanca aku, ngendeng maaf, empoh na ayanu sakit. Wah, kedua, lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin. Ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tuamu bisa. Membunuh bukan berarti saya yang membunuh, tapi bunuh mental kamu tuh saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Turun dari sini. Kamu sekarang rekam suara kamu. Kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak? Iya. Ini bukti lo di teman cowokmu. Temanmu nih? Atau belum kenal? Teman. Teman, serius. Dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok. Saya manggil kamu nih kedatangan. Tidak ada saya ngomong. Alasan adik lari apa sih, Tuan? Langsungin Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, dapat itu lari dia bilang. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Ini nanti kirim ke ibu saya ya. Ini saya mau bawa ke ibu saya rekaman ini. Terus terang. Agar apa? Agar ibu saya tidak salah paham loh. Kamu besar, gak anak kecil. Terus kamu... Selain itu, si Agus juga bermasalah dalam kampusnya guys, yang disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dari Institut Agama Hindu Negeri atau yang disingkat IAHN, Gede Puja Mataram, yang bernama Niwayan Rasmini. Ia mengatakan bahwa Agus adalah mahasiswa angkatan 2021 yang telah memasuki semester 7. Namun si Agus termasuk dalam mahasiswa yang seringkali mangkir dan tidak masuk kelas. Dengan begitu, beberapa dosen tidak memberikan kesempatan untuk ujian. Ada juga pengakuan dari Imaderia Taurisia Armayani, selaku dosen pembimbing akademik dari Agus, bahwa beliau telah dilaporkan ke Dinas Sosial oleh si Agus ini dengan tuduhan bahwa beliau tidak menginginkan si Agus ini berkuliah di tempat tersebut guys. Padahal beliau tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Melainkan si Agus lah yang menunggak uang kuliah atau UKT meskipun ia penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang disingkat KIPK. Tapi nggak tahu lah uangnya kemana si Agus ini. Padahal guys, si Agus ini mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah tiap tahunnya. Sedangkan ia dikenakan pembayaran UKT per semesternya sebesar 900.000 rupiah. Ya ampun Gus, Agus. Dapat beasiswa, bukannya dibayar kuliah, malah ujung-ujungnya nyalahin dosen. Kemana itu uang? Saat ini si Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka, bakal ditempatkan di kamar khusus ya guys, dengan fasilitas berupa kamar mandi yang berada di dalam dengan toilet jongkok dan toilet duduk serta adanya shower di lembaga permasyarakatan atau lapas di kelas 2A Lombok Barat Provinsi NTB yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini terlebih dahulu ditinjau oleh Pak Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah atau disingkat KDD. MKD juga menambahkan guys, selaku Kepala Lapas 2A Lombok Barat, nantinya si Agus ini akan didampingi oleh salah satu warga binaan untuk membantu Agus mengurusi dirinya sendiri di dalam lapas. Proses hukum yang berlangsung sejak Senin 9 Desember 2024 mendapatkan sorotan dari masyarakat dan bahkan menjadi atensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Nah, menurut kalian gimana guys kasus si Agus Buntung ini? Walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, namun ia melakukan pelecehan seksual kepada perempuan tuh nggak main-main guys. Korbannya tuh sampai berjumlah 19 orang, mulai dari anak di bawah umur, dan juga ada yang seorang merupakan mahasiswi. Secara garis besar, seorang mahasiswi ini kan orang terpelajar ya guys. Gak mungkin dong termasuk dengan STM rendah. Jadi berdasarkan informasi dari kepolisian, si Agus ini menggunakan manipulasi emosional dan mengancam psikologis dari si korbannya guys. Kasus ini tuh
menjadi viral banget dan menjadi atensi publik setelah viral di media sosial ya guys. Beberapa netizen yang awalnya membela Agus mengungkapkan penyesalan setelah terbukti pelecehan-pelecehan yang terjadi. Untuk melengkapi berkas perkara, pada tanggal 11 Desember 2024 dilakukan rekonstruksi di sejumlah TKP guys. Di Taman Udayana, Islamic Center, dan di sebuah homestay di Kota Mataram. Sebanyak 49 adegan diperagakan oleh si Agus untuk menjadi gambaran lengkap tentang kejadian dan juga termasuk interaksi antara pelaku dan korban di kamar homestay. Rekonstruksi ini juga menunjukkan adanya perdebatan antara Agus dan korban terkait pembayaran kamar yang menjadi salah satu pemicu kejadian tersebut. Sayangnya nih guys, sebenarnya si Agus ini kan udah menjadi tersangka. Namun ia sempat menjadi tahanan rumah terlebih dahulu guys. Bahkan tahanan rumahnya itu masih diperpanjang sampai penyidikan itu selesai dilakukan. Ya sebenarnya si Agus dengan kekurangannya seperti memiliki privilege ya guys ya. Karena dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Namun ia tidak menjadi tahanan rutan seperti kasus-kasus pelecehan-pelecehan seksual yang lainnya ya guys. Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan alasan pihaknya memberikan kelonggaran kepada si Agus karena tersangka ini memiliki keterbatasan fisik guys. Selain itu, fasilitas rumah tahanan juga belum memenuhi syarat untuk mengamankan seorang penyandang disabilitas. Dan akhirnya, tepat pada tanggal 7 Januari 2025, berkas perkara si Agus ini dinyatakan P21 guys. Yang berarti penyidikan sudah selesai yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Dan mulai terhitung tanggal 9 Januari 2025 hingga 20 hari ke depan, si Agus menjadi tahanan rutan di Lapas Kelas 2A, Lombok Barat, Provinsi NTB. Meski sejumlah korban ini telah memberikan kesaksian atas kejahatan yang dilakukan oleh si Agus, bukti-bukti perkaranya, dan si Agus ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Si Agus ini tetap menyatakan dirinya tidak bersalah guys. Ia mengemukakan bahwa kebenaran akan terungkap. Ya, bukannya kebenarannya udah terungkap ya, kan udah ditetapkan jadi tersangka. Mau apa lagi? Sebelumnya si Agus juga mengklaim bahwa hubungan yang terjadi tersebut atas dasar suka sama suka. Ya walaupun bukti dan kesaksian dari para korban tuh menunjukkan bahwa adanya unsur paksaan karena intimidasi dan iming-iming dari si Agus juga sih. Namun yang lucunya guys, pada saat si Agus ini ditetapkan menjadi tahanan rutan, ia sempat tantrum guys. Dan ia juga sempat berbicara bahwa ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Agus, udahlah, terima aja lah. Lagian lu aneh-aneh sih. Ini sih sedikit nasihat aja ya dari gua, terutama buat kalian yang perempuan ya guys, lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap lawan jenis, yang terutama orang yang belum dikenal. Mau ia berdalih apapun, berpikir positif guys. Jika memang seandainya tiba-tiba kalian mendapatkan pelecehan seksual, segera laporkan, speak up, gak usah malu, agar perempuan-perempuan yang lainnya tidak mengalami apa yang kalian alami ya guys. Ya sebenarnya gue udah sedikit lega ya guys, si Agus ini udah ditangkap. Ya karena gue jujur resah banget sebelum ia ditangkap menjadi tahanan rutan. Ya gimana enggak, secara gue punya adik perempuan, anak gue juga perempuan. So kayaknya segitu aja dulu guys pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like videonya, jangan lupa di komen apa nih yang bisa gue perbuat dalam memperbaiki video-video yang ada di channel ini ke depannya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, tombol subscribe-nya tuh dipencet dong. Ya kali nggak dipencet ya kan. Nama gue Dika, see you at next video. Bye.